warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami pada kesempatan kali ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching. Saya Resti Nur Puada sebagai observer, Ibu Aam sebagai coach, dan Ibu Reni sebagai coachee. Baik, pada kesempatan kali ini kita mulai saja mungkin ya, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aam dan Ibu Reni. Waalaikumsalam Ibu. wabarakatuh, Bu Resti. Apa kabarnya Bu Aam dan Ibu Reni? Alhamdulillah baik. Gimana kabar, Ibu? Ibu? Saya juga alhamdulillah sehat, Ibu. Semoga Ibu juga sehat ya, Ibu berdua dan keluarga juga sehat. Baik, Ibu Aam dan Ibu Reni pada kesempatan ini sudah siap melaksanakan coaching? Ya, Ibu. Insya Allah siap. Saya pastikan dulu berarti pada kali ini Ibu Aam sebagai coach dan Ibu Reni sebagai coachee ya. Tuh. Ya betul. Dan sebelum pelaksanaan coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Aam sebagai coach. Ya, baik, Ibu Aam, bagaimana persiapan Ibu sebagai coach pada kesempatan kali ini, pada kegiatan coaching kali ini? Iya, terima kasih Ibu. Persiapan saya sebagai coach dalam kegiatan coaching kali ini yaitu menyiapkan beberapa pertanyaan yang diusahakan pertanyaan berbobot dan mengikuti alur tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Lantas, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, dalam coaching kali ini kompetensi yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh atau presence, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, bagus ya Bu. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, fokus kompetensi yang ingin dikembangkannya apa nih Bu? Nah, pada coaching kali ini saya ingin memfokuskan pada kehadiran penuh gitu ya. Karena saya menganggap kehadiran penuh ini sangat penting supaya coaching bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oh iya, baiklah. Nah, Ibu lantas indikator pencapaian kompetensi Ibu tuh apa? Iya. Indikatornya adalah dengan kehadiran penuh saya sebagai coach nantinya bisa mengarahkan coachee dari mulai menentukan tujuan, kemudian identifikasi sampai menemukan solusinya gitu ya, dan berhasil menyimpulkan kegiatan coaching kali ini. Iya, baiklah. Saya rasa cukup untuk pertanyaan Pak Coaching. Kita lanjutkan pada kegiatan coaching kali ini. Nah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Aam sebagai coach dan Ibu Reni sebagai coachee. Mangga Ibu dikawitan. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Reni. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol seru tentunya dan penuh makna insya Allah ya Bu Reni. Iya nih, udah nggak sabar pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Aam. Iya, saya udah dapat telepon WA ini ya dari Bu Reni. Saya Iya, Bu. pun jadinya penasaran banget nih. Emangnya ada apa gitu ya Bu Reni sampai wah WA, telepon gitu. Apa sih yang mau dibicarakan untuk coaching kita kali ini? Ini Bu, jadi tuh saya tuh lagi agak kadang resah gitu ya, karena apa namanya, saya itu mendapati sebuah kelas yang susah banget Bu diatur. Jadi tiap kali pembelajaran itu tidak efektif, tidak kondusif gitu, ribut, ada aja banyak aja gangguannya gitu Bu. Jadi ada kelas yang wah, pokoknya tidak kondusif untuk belajar gitu ya. Ya, Gitu. betul. Iya, jadi tujuan Bu Reni untuk
coaching kali ini apa tuh? Ya tentunya tuh saya tuh pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, santai gitu sama Bu Aam, siapa tahu gitu ya saya tuh suka dapat pencerahan gitu dan solusi atas permasalahan ini gitu ke depannya, bagaimana apakah itu dari, apa namanya, arahan Bu Aam ataupun, saya menemukan gitu menggali gitu dari apa yang sudah saya lakukan gitu, seperti itu Oke, Bu. iya, jadi tujuannya ya tadi ingin ini ya, ingin memperbaiki atau mengkondusifkan gitu ya kondisi kelas yang tadi Bu Reni Iya betul Bu, sampaikan. Ya, betul Bu. eh, ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini gimana coba? Setelah perbincangan kali ini kan, saya berharap kan dapat solusi gitu, dari permasalahan ini sehingga, ke depan gitu saya dapat menerapkan solusi itu di kelas saya dan, menerapkannya kemudian membuat kelas saya pengelolaan kelas saya lebih baik dan menjadikan kelas yang efektif dan kondusif gitu, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih kesempatan yang Bu Reni pegang gitu ya, eh, dalam suasana masalah seperti itu gimana? Eee, Kesempatan yang saya miliki adalah ya tentunya, dari saya dulu gitu ya, saya berpikir bahwa bagaimana nih mengelola kelas dengan baik gitu ya, agar kelas lebih ya hidupnya itu bukan karena ribut-ribut gitu ya, tetapi lebih aktif gitu ya. Saya ya mencoba gitu ya pembelajaran berdiferensiasi gitu, siapa tahu dengan hal tersebut akan membuat anak menjadi lebih tertarik dalam belajar gitu. Selain itu saya juga akan mencoba menerapkan, KSE Bu ya, pembelajaran KSE gitu, kompetensi sosial emosional. Karena mungkin dengan hal tersebut saya berpikir ya akan lebih, apa namanya, anak siap untuk belajar gitu ya, mengelola emosinya dulu, kayak gitu Bu. Oke, peluangnya gimana nih menurut Bu Reni? Nah, dengan diterapkannya hal tersebut kan anak, menjadi lebih tertarik untuk belajar gitu ya, emosi anak menjadi, lebih terlatih dan anak, akan menjadi lebih siap gitu, Bu. Oke. Iya. Nah, dalam segala hal itu kan biasanya tidak terlepas ya dari hambatan gitu ya atau Iya gangguan, iya, nggak mungkin akan mulus-mulus saja gitu ya gitu. tentu Ibu, Nah, iya. iya. Nah, gimana atau hambatan apa nih yang kira-kira bisa menghalangi Bu Reni dalam meraih tujuan? Hambatannya satu, konsistensi dari diri pribadi, kemudian juga dari segi sosial emosionalnya juga bisa. Kadang, bete duluan gitu ya, Bu, diri sendiri menghadapi kelas tersebut, kadang ada tuh perasaan yang udah bete duluan gitu, Bu, dari Iya, iya, sebagai betul, betul, pendidiknya betul. juga gitu, Bu. Iya, betul, betul. Jadi Iya. rencana Ibu dalam mencapai tujuannya, jadi gimana dulu nih gitu Untuk tahap-tahapnya? saya akan mencoba untuk, menyusun gitu ya model pembelajaran berdiferensiasi gitu dan kemudian menerapkannya, di kelas. Eee, saya juga akan terlebih dahulu, membuat apa namanya, menyepakati keyakinan kelas bersama anak-anak gitu agar, apa namanya, berjalan gitu kegiatan pembelajaran berjalan lebih apa namanya, terarah atau berdasarkan keyakinan itu anak-anak akan lebih apa namanya, taat kayak gitu, Bu. Salah satunya itu, terus juga saya melatih diri saya sendiri dari segi sosial emosionalnya itu, Bu. Kan, tadi ya yang saya bilang kadang suka bete duluan, tapi kan nggak boleh ya, Bu, nggak boleh seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih berapa jangka waktu yang bisa diperkirakan Bu Reni untuk meraih tujuan tersebut? Jangka waktunya, karena ini kan butuh pembiasaan gitu ya, jadi, saya pikir 4 pertemuan gitu ya, kan kalau 4 4 atau 5 bahkan bisa lebih gitu, 4 pertemuan lah gitu ya, minimalnya 4 pertemuan untuk membiasakan hal tersebut, kepada anak gitu, Bu. Karena Oh, butuh waktu gitu dalam membiasakan. iya, betul sekali. Kemudian bagaimana nih Bu Reni mengantisipasi gangguannya yang tadi Ya. sudah Ibu Reni paparkan Eee, iya, gangguan? saya kan tadi bilang,
konsistensi pribadi gitu, karena mungkin alasannya tidak siap gitu untuk menyiapkan media atau apa. Saya mengantisipasinya dengan menyiapkan dari sebelumnya, mengkonsep dari sebelumnya agar apa namanya kita tuh tinggal kalau udah terkonsep ya udah tinggal ini udah nggak terlalu bingung lagi gitu. Jadi konsistensinya bisa lebih terjaga gitu kalau untuk saya gitu. Seperti itu, Iya. Bu. Jadi komitmen Bu Reni gimana nih untuk melakukan rencana aksi? Ya, tadi komitmennya masih berkaitan dengan mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya, biar apa namanya tidak karena kan komitmen tiap pertemuan harus seperti itu gitu ya. Jadi dengan mempersiapkan itu juga akan kita berkomitmen gitu pada ini biar tidak terlewat gitu. Karena kalau misalkan tidak mempersiapkan juga kita ini. Jadi sama gitu kayak mempersiapkan diri gitu dari awal-awal gitu. Oke. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Reni dalam menjaga komitmen itu? Nah, untuk menjaga komitmen ini tentunya diri sendiri, kemudian juga saya apa namanya akan butuh bantuan rekan sejawat tentunya Bu, gitu ya. Karena tidak apa namanya ketika mata pelajaran itu kan terbatas, jadi apa namanya harus ada kolaborasi dari teman-teman juga sih kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana tindak lanjut Bu Reni setelah coaching ini? Setelah coaching ini, saya akan memulai untuk mempersiapkan model pembelajaran berdiferensiasi gitu, mulai sedikit demi sedikit gitu. Kemudian saya juga akan berusaha melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat agar lebih terbantu gitu proses untuk kondisivitas kelasnya gitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya. Ini Bu Reni sudah memaparkan masalahnya, kemudian mendapatkan solusi tadi ya, ide-ide untuk solusi permasalahan gitu ya, sampai rencana tindak lanjut. Nah, jadi kesimpulan apa yang telah kita diskusikan untuk coaching kali ini, Bu Reni? Ya, baik Ibu. Jadi tadi saya resah gitu, saya bilang resah bahwa saya itu apa namanya mendapati kelas yang tidak kondusif dan saya bertujuan untuk mengkondusifkan kelas tersebut dengan ingin meningkatkan pengelolaan saya di kelas, pengelolaan pembelajaran di kelas seperti itu. Kemudian tadi ada beberapa tantangan yang tentunya dihadapi baik itu dari konsistensi atau dari luar juga dari anak-anak gitu ya. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut saya akan berusaha mempersiapkan sejak awal gitu ya untuk mengantisipasinya gitu agar konsistensinya bisa lebih terjaga. Selain itu, saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat untuk berkolaborasi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE gitu ya di sama-sama gitu maksudnya tiap mata pelajaran untuk menerapkan hal tersebut agar pencapaian tujuan itu lebih mudah kayak gitu, Bu. Nah, luar biasa sekali ya obrolan kita kali ini. Saya udah nggak sabar nih pengen kita ngobrol dengan hasil yang sudah Bu Reni terapkan gitu ya, Iya rencana tentunya. aksinya. Iya. Ya Bu, tentunya saya juga merasa tercerahkan gitu ya, merasa oh iya saya juga kan tantangannya bagaimana merasa ini padahal memang ada yang sudah saya lakukan tapi merasa tercerahkan karena terarahkan juga oleh Bu Aam gitu dari pertanyaan-pertanyaan tadi gitu loh Bu. Nah, iya. Oke, saya sudah tidak sabar lah untuk menunggu hasilnya nanti. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Ya apa Bu. yang Bu Reni rencanakan gitu ya untuk Iya. mengkondusifkan kelas. Ya, amin Bu. Makasih loh Bu waktunya ya. Ya, sama-sama. Untuk sesi coaching kali ini kita cukupkan dulu ya, Bu Reni. Ya, Bu Am. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat kepada Bu Am dan Bu Reni yang telah melaksanakan sesi coaching dengan sangat baik sekali.
Selamat. Untuk selanjutnya, Ibu Am dan Ibu Reni, izinkan saya memberikan umpan balik selama proses sesi coaching yang berlangsung tadi. Ya, Bu. Ya, oke. Baik. Ya. Untuk umpan balik yang pertama, secara keseluruhan kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik gitu ya, sesuai dengan skenario alur tirta yang sudah kita pelajari bersama. Tadi tujuan sudah disepakati oleh bersama, sudah ditentukan, identifikasi juga digali sangat dalam gitu. Bahkan rencana aksi gitu sudah dihasilkan ya, Bu. Dan sampai yang kedua tentu, selamat karena target atau jangka waktu penyelesaian, solusinya juga sudah dihasilkan ya, Bu, gitu. Dan untuk selanjutnya ya, Bu, saya memberikan umpan balik, secara khusus kepada siapa yang pertama, Ibu Am sebagai coach ya, Bu. Selamat Ibu Am karena sudah memandu sesi coaching dengan sangat baik dan sesuai dengan alur tirta ya, Bu, gitu. Yang kedua juga Ibu sudah, dapat, membantu Bu Reni untuk kenali masalahnya, kenali akar masalahnya, dan memandu juga Ibu Reni sebagai coach untuk, menemukan solusi sendiri atas permasalahannya gitu. Itu Iya, untuk Ibu makasih Am. Bu atas Dan umpan. untuk Ibu Reni, untuk Ibu Reni sebagai coach, saya juga salut karena Ibu berpikiran terbuka, yang kedua ya berpikiran terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan, guru-guru lain ya di sekolah. Dan yang kedua juga saya salut pada Ibu karena Ibu nanti, dihasilkan kegiatan pengimbasan pada guru-guru lain atas permasalahan yang Ibu, alami ini gitu ya. Terima kasih kepada Ibu Aam dan Ibu Reni. Dan untuk Ibu Aam ada pertanyaan khusus nih Bu. Oke, Nah, tadi saya rasa kompetensi yang di awal tadi yang ingin dicapai oleh Ibu sudah terpenuhi. Nah, untuk selanjutnya ke depannya nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai dalam pada coaching-coaching berikutnya? iya. Kompetensi yang ingin dikembangkan untuk coaching selanjutnya adalah mendengarkan aktif gitu ya, dan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi mungkin Bu. Iya, baik. Itu saja, Mbak. Ya, supaya coaching lebih ini ya, ya lebih baik lagi gitu ya, lebih lebih bermakna, lebih mendalam lagi gitu. Dan coach juga bisa menemukan solusinya dan memaparkan masalahnya dengan lebih nyaman gitu dan Iya, betul ya betul. ya dan menemukan potensi diri dari coach tersebut gitu. Iya, betul betul. Baik, terima kasih Ibu Am dan Ibu Reni telah berbagi dan bersedia berbagi dalam sesi coaching. Terima kasih, kami tutup sesi Sama-sama. kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.